방대건 의심 없이 I love you Ain't no doubt 넌 나의 love No worries 난 괜찮아 널 원해 괴롭지만 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nurhalisa dengan NIM 2313341 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan membuat video learning journal pertemuan ke-8 ya kayaknya. Ya ke-8 di mata kuliah Public Speaking. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara public speaking yang tadinya gugup menjadi gahaga. Bagaimana sih caranya? Ini dia caranya. Kita mahasiswa komunikasi penyiaran Islam, kita harus siap yang namanya berbicara di depan umum. Sewaktu ketika misal kita ada di rumah atau di kampung ada acara, terus tiba-tiba kita tuh ditunjuk untuk berbicara di depan umum, di panggung gitu kan, kita harus siap karena kita sebagai mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam sudah pasti bisa yang namanya berkomunikasi. Nah, setiap kita berbicara di depan umum atau di panggung gitu, di depan banyak orang, pasti merasakan yang namanya gugup, benar gak? Jangankan yang yang gak pernah berkomunikasi gitu kan. Nah, mahasiswa komunikasi juga kadang kita merasakan gugup loh teman-teman. Jadi jangan salah, karena gugup itu manusiawi gitu. Nah, bagaimana sih cara agar kita tidak gugup ketika berkomunikasi? Jadi berkomunikasi itu dari gugup menjadi gagah gitu. Gimana sih? Nah, di sini ada tipsnya. Yang pertama, kita meningkatkan efektivitas komunikasi virtual. Yang kedua, kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan komunikasi dalam tim. Keempat, adaptasi terhadap perubahan teknologi. Dan yang kelima, meningkatkan kemampuan komunikasi. Yang keenam, membangun kepercayaan diri. Yang ketujuh, menyampaikan ide secara efektif. Yang kedelapan, kebutuhan profesional. Nah, jadi intinya dari tips ini gitu ya, kita jika ingin menghilangkan kegugupan kita gitu, sebenarnya udah dibahas dari video-video sebelumnya ya gitu. Kita harus memiliki kepercayaan diri, pede aja gitu tuh. Nah, terus juga ya, kita tuh harus selalu meningkatkan skill komunikasi kita gitu. Jangan mentang-mentang gue nih udah jurusan komunikasi gitu kan, ada jurusan komunikasi terus masuk MK Public Speaking juga kan, terus juga suka ceramah di depan umum gitu kan. Ya tetap gitu tuh, mau jam terbang maksudnya udah itu juga kita tetap harus latihan guys, karena latihan itu penting untuk meningkatkan skill kita dari yang awalnya segini jadi segini gitu, dari awalnya sedikit atau awalnya standar jadi luar biasa gitu. Apalagi yang tiba-tiba misalnya nih kita ditunjuk untuk jadi moderator atau ditunjuk untuk ceramah di acara Isra Miraj gitu kan, ditunjuk terus langsung ada gitu, kita mau ngomongin apa-apa itu tahu gitu tuh. Itu tuh yang komunikasi yang luar biasa banget gitu tuh, tanpa adanya kayak persiapan langsung bisa gitu ngomong di depan umum, dan itu tanpa gugup guys. Nah, lalu bagaimana sih gaya public speaking? Nah, adaptasi gaya public speaking itu yang pertama, memahami demografi audiens. Yang kedua, menggunakan bahasa yang dapat dimengerti. Nah, buat yang kedua ini penting banget guys buat kita nih, terutama ketika kita mau berbicara di depan umum. Kayak misalnya ya, kita harus menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh audiens. Nah, misalkan kita disuruh ceramah gitu kan di kampung yang mayoritasnya bahasa Jawa gitu. Nah, kita tuh harus menggunakan ceramahnya itu atau berbicaranya itu menggunakan bahasa yang dimengerti mereka, yaitu bahasa Jawa. Jangan sampai nih guys ya, ketika kita berbicara di depan orang banyak yang mayoritas orang itu adalah
orang Jawa gitu terus kita menggunakan bahasa Sunda. Jangan guys, jangan kayak gitu karena itu bahasanya yang tidak dimengerti gitu. Jadi harus mengikuti bahasa audiens yang dimengerti gitu. Umumnya sih kalau pengen enak mah bahasa Indonesia, cuman kadang kalau di perkampungan gitu ya kadang bahasa Indonesia juga kurang dimengerti sih gitu, terutama yang orang Banten. Kadang di kampung aku juga kalau misalnya ngomong tuh pakai bahasa Jawa, kalau nggak bahasa Jawa Serang, kalau nggak pakai bahasa Indonesia tuh juga kayak masih campur aduk gitu tuh sama bahasa Indonesia, kayak kamunya lagi ini ngendi gitu contohnya guys. Kalau bahasa Indonesia di kampung aku tuh gitu, soalnya mayoritas gak bisa bahasa Indonesia sih orang tuanya gitu kan. Terus mencocokkan gaya dan minat audiens. Nah, kecocokan gaya dan minat audiens itu penting banget buat kita berbicara di depan umum. Kayak kita tuh harus apa nih? Kita terus mengetahui minat audiens itu apa gitu. Nah, rata-rata ya kalau berbicara tentang public speaking gitu ya di perkampungan gitu kan, atau ceramah gitu kan, rata-rata tuh ibu-ibu tuh sukanya yang jokes. Kadang ibu-ibu tuh tidak melihat, rata-rata ya, tidak melihat isi dari ceramah tersebut, tapi melihat nih ceramahnya seru gak nih gitu. Kalau seru kayak wah gitu tuh, dibilang seru-seru, padahal mah pas ditanya isinya apa tahu gitu tuh, rata-rata sih gitu. Terus kesesuaian tone dan mood. Terus interaktif yang aktif. Kita tuh harus interaktif terhadap audiens. Kalau bisa mah kayak tak ada sesi tanya jawab lah ya gitu. Terus jenis gaya bicara. Wah, ternyata dalam public speaking jenis gaya bicara itu ada jenisnya guys. Nah, apa aja sih? Yang pertama, gaya ekspresif, gaya perintah, gaya pemecahan masalah, itu yang terakhir. Nah, lalu ada juga nih guys strategi menghindari kesalahan bahasa dan gaya. Mau tahu gak? Mau tahu gak? Mau dong. Nah, yang pertama itu persiapan dan latihan. Persiapan dengan baik dan lakukan latihan berulang untuk memastikan bahwa kata-kata dengan gaya bicara telah diolah dengan baik. Ini mah kita banget ya. Jadi sebelum kita mulai berbicara di depan umum, kita harus yang namanya latihan. Nah, seperti yang video-video saya sebelumnya, latihannya itu di depan kaca bisa gitu kan, supaya tahu gitu ini apa yang kurang dari kita gitu. Terus rekam dan evaluasi. Merekam pidato Anda dan mengevaluasinya secara objektif dapat membantu mengidentifikasi kesalahan yang mungkin terlewat selama persiapan. Nah, contohnya kayak gini nih guys. Kita rekam omongan kita semua, pidato atau pidato kita, terus kita lihat nih apa sih yang salah dari pidato kita, apa sih yang salah dari kata-kata kita, atau apa yang kurang gitu, apa yang harus ditambahkan gitu. Kedua, minta umpan balik. Umpan balik dari rekan atau mentor untuk mendapatkan pandangan eksternal yang berharga mengenai gaya dan tata bahasa Anda. Jadi kita itu harus kayak berbicara bersama lawan kita gitu ya, atau berbicara dua orang, terus kita bilang kita tuh minta pendapat dia gitu, apa sih yang kurang, apa sih gitu. Kan kalau misalnya pandangan orang beda-beda ya. Kalau kata menurut kita udah bagus nih, wah gitu kan, tapi kan menurut orang lain belum tentu gitu, kurang ini kurang itu gitu. Jadi kurangannya itu bisa jadi masukan buat kita dan bisa jadi evaluasi juga buat kita. Lalu persiapan public speaking. Pahami audiens, tentukan tujuan public speaking, bisa pidato, ceramah, terus presentasi dan lain-lain. Rancang struktur materi, pembukaan, isi, penutup, latihan secara rutin, siapkan alat bantu, dan cek lokasi dan perlengkapan. Kesimpulannya, public speaking penting di era digital karena meningkatkan efektivitas komunikasi, mempengaruhi audiens, dan memfasilitasi kolaborasi. Kunci suksesnya adalah memahami audiens, menggunakan bahasa yang jelas, dan berlatih dengan baik. Dengan demikian, public speaking dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.